sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddusu ni'mah syukrun, bahwasanya tatkala kita berbicara tentang syukur, nikmat adalah pertanda kita sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkuhu kufrun, dan tatkala kita meninggalkan membicarakan syukur adalah termasuk salah satu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita sadar ataupun tidak sadar bahwasanya kehidupan di era sekarang ini, Indonesia bukan berarti negara yang miskin. Tapi kalau saya lihat situasi sekarang ini adalah negara yang kebanyakan kita diantara sebagai warga negaranya kurang bersyukur. Buktinya apa? Kalau kita lihat dalam situasi rumah kita masing-masing, minimal punya motor itu 2, ya, 3, bahkan ada yang 5, tergantung daripada anggota keluarganya. Tapi ironis sekali bahwa negara kita mengeluh sebagai negara yang miskin. Nah, ini kenapa? Karena kita memang banyak yang kurang bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kadang tidak menyadari bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kuku, yang Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan dapat menghitungnya. Jadi betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Maka dalam hadis selanjutnya Rasulullah menyatakan bahwasanya man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak bersyukur dengan sedikit, maka dengan banyak pun dia tidak akan bersyukur. Lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, niscaya juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala manusia bersyukur, janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jika kamu kufur, maka siksaku amat pedih. Maka tatkala kita bersyukur, bangun dari tidur pagi hari dengan ucapan alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana ilaihi nusyur, itu luar biasa, rileks tubuh kita. Lain halnya kalau kita misalnya pagi-pagi sudah mengeluh, sehingga mungkin pada saat kita bangun tidur pun seluruh tubuh kita, persendian kita itu tidak terasa nyaman. Maka disitulah Islam mengajarkan kepada kita betapa sempurna saat kita mau tidur. Di situ kita membaca Bismikallahumma ahya wa bismika wa amut, di mana penyerahan kita antara hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita akhiri dengan menyebut nama Allah. Maka tatkala kita tidur, di situ kita berserah diri kepada Allah. Andai kata saat itu pun Allah memanggil kita, kita dalam keadaan akhir daripada lisan kita menyebut asma Allah, mudah-mudahan husnul khotimah. Dan begitu juga bangkit dari tidur kita mengucapkan hamdalah, di mana betapa nikmat yang luar biasa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita dari mati sementara kita di dalam tidur kita itu bangkit lagi dalam keadaan sehat walafiat. Maka alangkah nikmatnya dari nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya itu, dan kita bersyukur, di mana mungkin kalau kita bayangkan kawan kita yang seumur dengan kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, berapa banyak mereka yang masih ngantri daftar ke dokter, begitu juga ada yang ngantri dalam dia perawatan, menunggu ruang rawatnya juga, begitu juga mereka antri yang cuci darah dan lain sebagainya. Maka kesemuanya itu kalau kita bandingkan dengan kita sekarang keadaan yang sehat, betapa mahal sehat. Makanya disinilah manusia kadang-kadang banyak yang mengeluh dengan kesehatan yang padahal luar biasa sudah Allah berikan kepada kita, dengan menggunakan waktu yang tidak sebaik-baiknya. Maka pesan saya pada hari ini, mudah-mudahan rasa syukur kita itu dengan cara mengisi hal-hal yang terbaik buat kita,
Karena tiada lain, hari setiap perubahan dari satu hari ke hari yang lain itu adalah hari yang baru bagi kita, dan kita mudah-mudahan dapat mengisinya dengan sebaik-baiknya. Sehingga tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dalam hal umur kita dihabiskan untuk apa, begitu juga badan kita dihabiskan untuk apa, insya Allah kita dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan husnul khotimah juga ridho Allah Subhanahu wa taala.